Shalom, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita bertemu di ibadat pemuda online kita untuk kesekian kalinya. Saya harap kalian semua berada di rumah saja dengan mempersiapkan hati dan pikiran kalian untuk memulai ibadat pemuda online kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadat pemuda kita, mari kita angkat satu pujian yang berkata, kemenangan ada di sini. Sebelum kita memulai ibadat pemuda kita, mari kita semua satu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas cinta, kasih, dan penyertaan-Mu. Kami semua dapat bersama-sama memulai ibadat kami, walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kami satu hati memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadat pemuda online kami pada malam hari ini, agar boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yustikela, kita sama-sama angkat pujian yang berkata, Ku nyanyi Hosana. Selidiki batinku dan hatiku.
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengharap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Saat malam Bapa kami sembah, Tuhan Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang murah dan makasih. Terima kasih Bapa karena cinta dan kasih-Mu Tuhan. Tiba saat kami anak-anak-Mu kami baca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk membawakan firman ini, kiranya Tuhan, hikmat Tuhan tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Bela apapun yang hamba-Mu lakukan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hanya doa harapan kami Tuhan Yesus, berfirman baik kami karena kami anak-anak-Mu telah siap membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Gloria haleluya, amin. Baik, shalom. Firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita. Berikutnya Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Ya baik, tema yang saya ambil pada malam hari ini, meresponi panggilan Tuhan. Sekali lagi, meresponi panggilan Tuhan. Ya teman-teman, bersyukur karena beta dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman seksi rohani yang sudah percayakan saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, beta akan bahas satu persatu ini ayat teman-teman. Ayat yang pertama, firman Tuhan datang kepadaku. Nah, firman Tuhan datang kepadaku kepada siapa? Yakni kepada Yeremia, ya terutama kepada beta, terutama kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Pasti akan menonton ini ibarat pada malam hari ini. Firman Tuhan datang kepada kotong semua pada malam hari ini. Bunyinya di ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau, sebelum aku tuh siapa? Tuhan kita sendiri. Tuhan kita telah membentuk kita, Tuhan kita telah mengutus kita. Aku telah membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, Tuhan sudah membentuk kita, Tuhan sudah mengenal kotong dari kotong punya rahim ibu. Sebelum kotong ada dalam kotong punya ibu punya kandungan, Tuhan sudah mengenal kotong dan membentuk kotong. Terutama beta yang ada di sini, Tuhan sudah mengenal beta. Tuhan sudah mengenal bahwa oh ini Yusti. Tuhan sudah membentuk, oh ini Yusti. Tuhan membentuk apa? Tuhan membentuk dia punya talenta yang akan Tuhan kasih. Tuhan akan membentuk dia punya karunia yang akan Tuhan kasih, teman-teman. Nah, teman-teman yang ada di rumah juga, Tuhan sudah membentuk kotong masing-masing dan dia punya talenta. Nah, di sini, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Nah, Tuhan sudah menetapkan kotong bagi di bangsa-bangsa. Nah, teman-teman pasti sudah ada talenta yang Tuhan berikan. Sudah karunia yang Tuhan berikan kepada teman-teman lewat WL-na, lewat singers, lewat penyambung lidah Alana, lewat bermain musik. Nah, kotong bersyukur karena dalam rahim kotong punya ibu tuh Tuhan sudah membentuk kotong dan mengenal kotong. Nah, teman-teman, firman Tuhan sangat luar biasa, sangat memberkati kotong. Bukan beta saja, tapi teman-teman juga yang ada di rumah. Bersyukur karena Tuhan sudah menetapkan kotong, Tuhan sudah mengenal kotong, dan Tuhan sudah memberikan talenta masing-masing. Nah, di ayat yang ke-6, Yeremia ini dia seorang yang muda juga. Dia seorang muda seperti kita juga, anak-anak muda, pemuda Bethesda Morafa, teman-teman. Tapi kenapa Tuhan utus dia? Kenapa Tuhan memilih dia
untuk pergi melayani di setiap bangsa-bangsa. Kenapa teman-teman? Nah, firman Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sudah pernah memandang, Indah masih muda, Indah masih tua, Indah masih kecil, jadi jangan pilih dia. Tuhan sudah pernah memandang begitu teman-teman. Mau muda, mau kecil, mau remaja, mau tua, nah tetap Tuhan menetapkan dia di segala bangsa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan teman-teman. Ya, firman Tuhan sangat luar biasa. Yeremia sempat menolak panggilan Tuhan. Yeremia sempat sudah mau merespon panggilan Tuhan. Dan ayat ke-6, maka aku menjawab, ya ini Yeremia menjawab kepada Tuhan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Nah ini Yeremia sempat menolak panggilan Tuhan. Bilang, Tuhan, beta ini sudah pandai berbicara. Karena apa? Beta ini masih muda Tuhan. Beta ini masih muda, beta sudah bisa pandai berbicara. Beta sudah bisa berbicara. Beta sudah bisa WL na, beta sudah bisa singers na, beta sudah bisa main musik. Nah itu teman-teman. Tapi Tuhan bilang, ayat yang ke-7 tuh, tapi Tuhan bilang, tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Nah itu Tuhan sudah jawab buat kau di ayat yang ke-7. Siapapun yang Tuhan utus harus pergi dan sampaikan itu. Itulah yang kau meresponi panggilan Tuhan. Dan pada malam hari ini juga beta sudah meresponi panggilan Tuhan teman-teman. Karena apa? Teman-teman yang sudah utus beta untuk percayakan beta untuk berkhotbah, berbicara firman Tuhan pada malam hari ini, itu sama saja beta sudah meresponi panggilan Tuhan. Teman-teman juga yang pada malam hari ini melayani sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, itu kau semua sudah meresponi panggilan Tuhan teman-teman. Dengan apa kau balas kasih setia Tuhan? Tuhan tuh sudah pandang kau punya dosa sebesar apapun, tapi Tuhan tuh hanya mau kasih apa yang sudah ada dalam pribadi untuk mau melayani Tuhan. Itu saja yang Tuhan mau. Tuhan tidak bilang, beta mau lu punya harta sah, beta mau lu punya kekayaan sah, tapi Tuhan sudah mau seperti itu. Tuhan mau kau punya hati yang tulus untuk mau melayani Tuhan. Teman-teman, beta mau bagikan ini firman Tuhan di kedua Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dia berkata seperti ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah itu, terkadang kita ini masih ada ketakutan dalam kota pribadi. Tuhan, beta ini masih muda, beta takut beta aku besok bisa berbicara, beta aku besok bisa WL, beta aku besok bisa singers, beta aku besok bisa main musik. Hanya ada ketakutan dan bimbang dan takut dalam kota punya kehidupan teman-teman. Itu yang sebagai kotong orang muda itu yang kotong alami saat ini. Tapi Tuhan bilang di sini begini, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yaitu Tuhan akan memberikan kotong kekuatan yang sudah takut kekuatan kotong yakin dan percaya kalau Tuhan sudah memilih kotong, dia akan memperlengkapi semua kotong punya kekurangan apapun. Ya teman-teman, sangat luar biasa di firman Tuhan bahwa janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Nah tadi kita sudah jelaskan di ini kedua Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 nih. Tuhan sudah ada satu pun yang Tuhan sudah kasih kotong roh ketakutan, tapi roh kekuatannya ada yang kotong punya kehidupan. Kotong kuat kalau Tuhan akan menopang kotong kuat kalau Tuhan akan memperlengkapi kotong punya kekurangan. Nah teman-teman, banyak pemuda ada di Matius 22 dan 14 tuh, banyak orang yang dipanggil Tuhan tapi sedikit yang dipilih Tuhan. Kotong bersyukur karena pada malam ini kotong masih melayani Tuhan. Kotong bersyukur karena kotong malam hari ini masih meresponi panggilan Tuhan. Banyak orang yang di luar sana ini banyak talenta, banyak karunia yang Tuhan kasih, tapi mereka sudah meresponi panggilan Tuhan. Banyak yang Tuhan kasih dong suara bagus, banyak yang Tuhan kasih dong hikmat yang sangat luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi kenapa mereka sudah meresponi panggilan Tuhan teman-teman? Nah kotong harus berpikir sedih ke depan seperti itu. Kotong bersyukur karena biarpun kotong masih susah senang, tapi kotong masih ikut panggilan Tuhan. Susah senang, tapi kotong masih meresponi panggilan Tuhan teman-teman. Nah teman-teman, beta mau kasih tahu bahwa apapun jeripaya yang kotong melakukan, yang kotong meresponi panggilan Tuhan, kotong akan pulang dengan sia-sia. Itu ada di pertama Korintus ayat 15 ayat pasal 15 ayat yang ke-58. Semua jeripaya kotong itu akan pulang dengan sia-sia. Kotong punya masa depan, kotong punya pendidikan, apa semua pekerjaan Tuhan akan siapkan. Yang penting kotong mau meresponi panggilan Tuhan.
Yang penting kau mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan apa yang kau kehendaki, teman-teman. Nah, itu di ayatnya yang ke Yeremia pasalnya yang ke-30, Yeremia pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-5, teman-teman. Yeremia pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-5. Mazmur, sekali lagi Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, itu sudah jelas buat ketong. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Teman-teman, ketika Tuhan memilih ketong, ketika Tuhan membentuk ketong, ketika ketong mau meresponi panggilan Tuhan, ketong serahkan ketong punya hidup kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak atas ketong punya kehidupan. Yang penting kau mau percaya saja kepada Tuhan. Bilang, Tuhan su memilih beta, Tuhan su panggil beta, utus beta untuk mau pergi melayani di sini. Yakin dan percaya Tuhan akan bertindak. Kau Tuhan su pilih kau tahu buat apa Tuhan su bertindak lah, teman-teman. Pasti akan hikmat itu Tuhan berikan. Teman-teman lihat Salomo tuh. Tuhan bertanya kepada dia, Salomo, lu mau apa daripada beta? Lu mau kekayaan, tapi Salomo tolak itu semua, teman-teman. Salomo mau tuh hikmat untuk dia memimpin itu bangsa-bangsa. Nah, seperti kau juga, teman-teman. Ketika kau meresponi panggilan Tuhan, apa yang kau minta daripada Tuhan? Hikmat saja toh. Nah, begitu haruslah kau meresponi panggilan Tuhan supaya kau bisa berbuah buat banyak orang. Talenta yang kau sudah terima daripada Tuhan, kau sudah meresponi panggilan Tuhan, mari kau menjadi berbuah buat banyak orang. Nah, ketika kau meresponi panggilan Tuhan, sekarang teman-teman, kau melayani Tuhan ini dengan kau punya keinginan sendiri, kedagingan sendiri dan hawa nafsu sendiri. Teman-teman, beta mau kasih tahu kau terkadang nih kalau sudah meresponi panggilan Tuhan, kau selalu mengandalkan Tuhan lagi, kau selalu mengandalkan Tuhan. Terkadang kau mau melayani Tuhan, kau mau punya kekuatan sendiri, kau punya kehebatan sendiri, kau sudah mau andalkan Tuhan dan kau punya hidup kayak. Takkan kau sudah bisa WL, takkan kau sudah bisa singers, takkan kau sudah khotbah. Jadi kau selalu mengandalkan Tuhan lah, teman-teman. Teman-teman, itu ada di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, teman-teman, kekuatannya sendiri itu apa? Nah, terkadang kau manusia, kau anak-anak muda nih, terkadang kau melayani Tuhan, pakai kau punya kekuatan sendiri, pakai kau punya hikmat sendiri, pakai kau punya kehebatan sendiri, kau punya kekuatan sendiri, kau mau mengandalkan Tuhan, teman-teman. Nah, itu terkutuklah orang yang seperti itu, teman-teman. Teman-teman mau dia dikutuk oleh Tuhan kalau seperti itu. Pasti teman-teman sudah mau toh. Daripada kalau kau semua responi panggilan Tuhan, daripada kau bersyukur dan kau minta hikmah saja kepada Tuhan, karena kau manusia yang biasa manusia yang punya apa-apa, manusia yang punya apa-apa, kau manusia Tapi kenapa ketika orang mau melayani ini, dia pakai dia punya kesombongan sendiri, dia pakai dia punya kekuatannya sendiri, dia mau mengandalkan Tuhan dalam dia punya kehidupan, teman-teman. Teman-teman, kalau kau mau meresponi panggilan Tuhan tuh, kau harus mengandalkan Tuhan dan kau punya kehidupan, teman-teman. Teman-teman lihat di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepadanya. Nah, kau diberkati Tuhan kalau kau menaruh kau punya harapan kepada Tuhan. Kau punya harapan Tuhan, semoga apa yang beta sampaikan, semoga apa yang beta berbuat buat banyak orang nih, orang juga seperti beta. Beta mau supaya orang bertobat juga. Beta punya harapan, semoga apa yang beta berikan kepada Tuhan, apa yang beta meresponi panggilan Tuhan ini bisa berbuah buat banyak-banyak orang. Nah, dari teman-teman, firman Tuhan sangat luar biasa. Mari kau meresponi panggilan Tuhan. Kau punya hidupnya yang sementara, kau punya hidupnya yang sementara, Pakai kau punya hidup untuk mau melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan kasih, dengan karunia yang Tuhan sudah kasih. Melayani Tuhan di gereja, di berbagai tempat, teman-teman. Di tempat ibadat, pokoknya di berbagai tempat beribadah dong. Kau harus mau melayani Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Ketika beta berpikir bahwa begini, ketika banyak anak muda yang banyak talenta yang Tuhan berikan, tapi dong mau untuk serahkan hidup kepada Tuhan. Dong hanya duduk di deker, dong hanya duduk menyanyi pokoknya di jalan-jalan raya dong.
Kalau nono lewat dong mulai berganggu so. Nah itu sudah yang laki-laki pemuda-pemudi sekarang saat ini. Jadi mari kau punya masa hidup nih pemuda-pemudi lebih serahkan saja kepada Tuhan. Karena kau masa depannya ada dalam tangan Tuhan teman-teman. Masa depan sungguh ada dan harapan kau sampai akan hilang kalau kau mau dekatkan diri dengan Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman mau mendekatkan diri dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, serahkanlah hidup kotong kepada Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik dalam kotong punya hidup nih Tuhan pakai. Karena kotong punya hidup nih yang sementara teman-teman. Lu boleh berfoya-foya di dunia, padahal di Yakobus 4 tuh teman-teman, orang yang bersahabat dengan dunia itu tuh musuh Allah. Itu musuh Allah teman-teman. Apakah kotong mau menjadi musuh Allah teman-teman? Apakah kau mau mencari musuh Allah? Pasti kau mau toh, karena kau ini berharga di mata Tuhan. Kenapa kau punya hidupnya harus seperti ini Tuhan? Kenapa banyak pemuda-pemuda yang sudah menyerahkan diri, banyak pemuda-pemuda yang sudah mau meresponi panggilan Tuhan, padahal talenta yang dong sudah punya itu sangat luar biasa. Tuhan kasih itu sudah dalam rahim kau punya ibu, Tuhan sudah membentuk kau. Contohnya seperti beta pada malam hari ini. Beta berdiri itu bukan beta punya kekuatan sendiri, tapi kepercayaan dari Tuhan. Makanya beta bisa menjadi buah buat banyak orang, bisa menjadi buah buat teman-teman semua yang ada di sini dan teman-teman semua yang ada di rumah. Semua kotong bisa kok, bisa berbicara kok. Tapi kotong mau sekarang kotong punya hidup ke mana teman-teman? Hikmat saja. Dan sekarang kotong punya hikmat, kotong punya hikmat manusia, hikmat duniawi. Nah teman-teman, di COVID-19 pada saat ini itu teguran daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan itu tuh karena apa? Karena kau ini masih bersahabat dengan duniawi. Karena kau ini masih bersahabat dengan duniawi punya nah. Kau melakukan segala sesuatu tak rasa kau punya hebat nah. Kau mengandalkan Tuhan nah. Teman-teman, beta mau bilang sekali lagi, marilah kau meresponi panggilan Tuhan saat kau masih muda. Karena Yeremia ini masih muda juga teman-teman. Yeremia ini masih muda. Tapi kenapa Tuhan harus memilih dia? Dia juga sempat menolak panggilan Tuhan kok. Dia bilang, Tuhan beta ini masih muda kok. Buat apa Tuhan panggil beta? Tuhan utus beta untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah itu teman-teman. Jadi kau harus lihat dari Yeremia ini. Yeremia ini sangat luar biasa, sangat menjadi teladan buat kau supaya kau jangan mengingkari panggilan Tuhan. Kau jangan menolak panggilan Tuhan sedih kau masih muda. Lihat Yeremia saja dia masih muda, tapi Tuhan masih utus dia untuk melayani di berbagai di bangsa-bangsa. Ya buat apa kau khawatir, kau bimbang dan ragu kalau Tuhan sudah milih kau? Yang penting kalau kau mau merendahkan diri, kalau kau bilang Tuhan inilah beta pun hidup, Tuhan pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan ini pada malam ini sangat luar biasa. Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Teman-teman, apapun jerih payah lu tidak akan pulang dan sia-sia. Tuhan sudah menetapkan semuanya itu ke depannya. Jadi teman-teman, ini firman Tuhan sangat luar biasa. Beta cuma mau bilang kepada teman-teman, mari kotong harus meresponi panggilan Tuhan. Serahkan sudah kotong punya masa mudanya yang untuk Tuhan. Kotong di luar sana buat apa teman-teman? Hidupnya yang sementara sah. Pergaulan Tuhan yang sementara sah. Jadi memang firman Tuhan sangat luar biasa. Baru mari kita menjadi panggilan untuk kita mau melayani Tuhan di berbagai tempat. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Kakak Yustikela yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan sama-sama mendengarkan pujian dari UPH
Kita akan masuk dalam doa syafaat dengan pokok doa. Firman pada malam hari ini, pendidikan pekerjaan jodoh dari semua pemuda, program pemuda dan keadaan dunia saat ini di tengah wabah COVID-19. Kita satukan semua pokok doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadat pemuda online kita pada malam hari ini, kita semua angkat pujian, terima kasih Tuhan. Kita akan menutup ibadat pemuda online kita pada malam hari ini. Mari kita semua satu hati menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ibadat pemuda online pada malam hari ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Berkati Tuhan Yesus agar kami semua boleh menerima berkat Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Amin. 1, 2, 3, Shalom.